Ngapain Tante Wil? Testing 1, 2. Woo-hoo.
Semuanya di sana. Ini kita tahu sekali sini, betul pimpin persembahan. Taruh piano juga di barang
Enggak, jangan dulu. Hijaunya kurang ke bawah, sini, ini kurang ke bawah. Itu korek lagi. Itu cangkir juga belum. Itu apa kasih? Nah, itunya juga yang kayak jembarnya sama cangkir. Nggak ada, kan kita nggak pakai hari Minggu tuh kok. Hari Minggu kan ada pakai. Ya ampun. Beresin siapa? Lipat kemarin. Om Rans, lihat yang hijaunya kemana? Saya nggak dimasukin sama Indra.
segitu. Oh, dia kebanyakan sini, Ci. Kabel. Hier te veel. Nu is goed. Iya. Di jahitannya. Mana belnya, Bang? Udah pas masuk tuh. Terus yang untuk itu, Ini yang dari yang untuk lilin di bawah itu. Situ nggak ada lagi.
Shalom, goedemorgen, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita akan mulai ibadah pada hari Minggu ini tanggal 14 Januari. Pertama-tama atas nama Gereja Perke Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian dan juga untuk mereka yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Gereja Perke Nederland saat ini. Ibadah hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambai dan diiringi permainan musik oleh Bapak Mardikale. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui live streaming atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu jemaat saya undang untuk berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyikan lagu dari KJ 154, Indahnya Saat Yang Teduh. 454. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jadilah ibadah kita pada hari ini dalam nama Allah Tritunggal yang kekal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam sejahtera dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 48. Seperti semula, ini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, nats pembimbing kita di ibadah hari ini diambil dari Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15 yang berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dan sesuai tema, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi bersama-sama dari Kidung Jemaat nomor 413.
tersesat akan jalan seteru. Bila kau tetap dekat, Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan sambil mengakui dosa-dosa kita kepadanya di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, di hari Minggu ini, Minggu yang kedua di tahun yang baru 2024, kami jemaat-Mu Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost datang menghampiri takhta-Mu yang kudus, menaikkan syukur dan terima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Sehingga hari ini kami boleh datang menyembah di Kau, dan di hadapan hadirat-Mu kami juga dengan penuh kerendahan hati mengaku akan dosa-dosa kami yang sudah kami lakukan di dalam kehidupan kami, baik di dalam perkataan dan perbuatan-perbuatan yang sudah kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami memohon kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami, menyucikan hati nurani kami, bahkan hidup kami dengan darah Kristus Yesus yang sudah tercurah di atas kayu salib, supaya kami boleh layak untuk disebut anak-anak-Mu, dan biar kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menuntun dan membimbing kami supaya kami boleh hidup layak dan benar, dan melakukan atau menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Almachtige God, Vader in de hemel, op deze tweede zondag in het nieuwjaar 2024 komen we hier tezamen. Komen we hier in uw huis om u te eren, uw naam te loven. We danken u voor uw bescherming en begeleiding in ons dagelijks leven tot en met vandaag. En dan komen we ook hier tezamen in uw huis. En belijden wij dat wij gezondigd hebben in ons dagelijks leven. Vergeef al onze zonden, Vader. Reine ons hart, ons leven met het bloed van Jezus Christus, opdat wij ons leven mogen bewandelen zoals wat u van ons allen verlangt. Dit bidden wij alleen in de naam van Jezus Christus, onze Heer en Verlosser. Amen. Kita cuma berdua? Oh, belum. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani.
Jemaat Tuhan, sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Mari kita berdiri, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam Yesaya 1 ayatnya yang ke-18. Yesaya pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-18 yang berkata, marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita sambut dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 361 ayatnya yang pertama. Di salibmu ku sujud, miskin buta dan lemah, Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah, ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Zondag kinderen, alleen maar één hebben we vandaag. Fijne dienst, moeder en dokter. En tot straks. Jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami ingin mendengar dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuntun dan bimbing kami sebagai jemaat dan hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami semua dimampukan untuk bisa memahami dan mengerti
pembacaan dan perenungan firman-Mu pada hari ini. Dan biar kiranya Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kehidupan kami di hari-hari yang akan kami lalui, supaya kami juga boleh membawa firman-Mu ini dalam praktek kehidupan kami setiap hari, dimanapun kami hidup dan berada. Supaya kami tidak hanya menjadi pendengar yang setia, tapi juga sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Hemelse Vader, we gaan zo de Bijbel lezen en overdenken. Geef ons allen de kracht van uw Heilige Geest, zodat wij uw woord goed mogen begrijpen en uw woord in ons dagelijks leven in het praktijk moeten brengen. Dit bidden wij alleen in de naam van Jezus Christus, het levende woord. Amen. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat yang ke-15 hingga yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata padanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang aku dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut pembacaan firman Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Baru nomor 49 ayatnya yang ke-1, ayat yang pertama. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan suryaku merekah, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah
Shalom. Shalom untuk jemaat yang hadir di rumah Tuhan pada minggu kedua tahun 2024, dan shalom juga buat jemaat yang mengikuti ibadah di rumahnya masing-masing. Saudara-saudara jemaat yang kekasih, kita telah membaca tadi dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 26 tentang Yesus menjanjikan penghibur. Nah, sebagai orang Kristen kita menyembah satu Allah yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi. Kita sudah kenal dengan baik Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dari ketiga pribadi ini, Roh Kudus mungkin adalah yang paling sulit untuk kita pahami, karena kita mempunyai, kalau mau bicara tentang Allah Bapa, mempunyai suatu gambaran, memiliki suatu gambaran tentang bagaimana seorang Bapa. Kita memiliki gambaran di dalam pikiran kita tentang Allah Bapa karena kita memiliki gambaran dari bapa-bapa dunia sebagai model, teladan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat atau mempunyai suatu ide yang bagus tentang Bapa surgawi. Jadi kalau bapa-bapa duniawi itu sudah kita punya gambaran bahwa mereka harus menjadi model, teladan orang lain, apalagi seorang Bapa, Allah Bapa surgawi. Kita dapat memiliki gambaran dalam pikiran kita tentang Allah Anak karena Yesus adalah manusia seutuhnya, seperti kita tapi tidak pernah berbuat dosa. Firman yang menjadi manusia dan berdiam di antara kita, dan kita tentu sudah tahu semua kisah-kisah yang indah tentang siapa Yesus lewat kitab-kitab Injil. Tetapi Allah Roh Kudus, kita tidak benar-benar memiliki gambaran tentang hal ini yang dapat kita gambarkan dalam imajinasi kita, dalam alam pikiran kita. Allah Roh Kudus tampaknya terlalu abstrak, terlalu konseptual untuk kita bayangkan. Dan memang jika demikian, bagaimana seharusnya kita mau mengerti tentang Allah sebagai Roh Kudus? Meskipun demikian, saudara-saudara, Yesus sendiri berbicara seperti yang kita sudah baca dalam pembacaan kita pada hari ini tentang Roh Kudus dalam istilah yang sangat konkret, nyata. Dalam hal apa yang akan Roh Kudus lakukan dalam hidup kita, saudara dan saya. Dan para penulis Alkitab juga berbicara secara konkret tentang Roh Kudus. Jadi pertanyaan buat kita, siapakah Roh Kudus itu? Mengapa dia sangat penting dalam kehidupan saudara dan saya sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya? Nah, bacaan yang sudah kita baca dari Injil Yohanes berasal dari perjamuan terakhir di mana Yesus mempersiapkan para muridnya untuk kepergiannya, bahwa Yesus nanti akan meninggalkan mereka. Dia telah memberitahu murid-muridnya bahwa waktunya akan dan telah tiba bahwa ia akan meninggalkan murid-muridnya. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka, mereka tidak perlu bersedih hati.
karena Tuhan akan tetap bersama mereka. Hanya dalam bentuk yang berbeda, Roh Kudus, melalui Roh Kudus. Dan itu tentu saja saudara-saudara juga berlaku untuk kita saat ini, bukan hanya untuk murid-murid Tuhan Yesus ketika dia menyampaikan pesan ini sebelum dia meninggalkan murid-muridnya. Yesus tidak lagi bersama dengan kita sebagai seorang sosok manusia. Dia telah kembali ke surga dalam peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus tidak lagi bersama-sama dengan kita seperti dia waktu itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia ada di surga dan di sana dia terus-menerus berdoa untuk kita semua, untuk saudara dan saya. Tetapi saudara-saudara, ketidakhadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita bukan berarti bahwa dia tidak hidup di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena Tuhan masih menyertai kita melalui Roh Kudus-Nya. Tuhan ada di sini hari ini. Dia selalu hadir dalam kehidupan saudara dan saya melalui Roh Kudus-Nya. Saudara-saudara yang kekasih, sebagaimana Yesus menjelma menjadi Tuhan selama dia berada di bumi sebagai manusia dan Tuhan, dia membawa penghiburan, membawa pertolongan, bimbingan, bahkan kesembuhan kepada orang-orang yang dia temui. Demikian juga Tuhan menjelma bagi kita melalui Roh Kudus-Nya. Dia juga membawa penghiburan, membawa pertolongan, bimbingan dan kesembuhan bagi kita. Sehingga kita dapat selalu memiliki keyakinan bahwa kehadiran Tuhan Yesus itu selalu bersama dengan kita. Dalam peristiwa-peristiwa Natal kita juga selalu membaca tentang Immanuel. Jadi kita harus benar-benar yakin bahwa Roh Kudus adalah Allah yang menyertai kita. Roh Kudus adalah perwujudan Allah dan dia tinggal di dalam diri kita, di dalam hati kita masing-masing, di dalam kehidupan kita yang telah bersatu dengan Kristus melalui keselamatan. Keselamatan yang kita peroleh lewat pengorbanan Kristus. Roh Kudus adalah Allah yang hadir bersama kita di sini dan saat ini. Dia juga yang mentransformasi, merubah barangkali cara hidup kita, cara berpikir kita, cara berkata kita, cara berbuat kita, dan menumbuhkan kita, iman kita, percaya kita, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang lain dan bagi dunia. Seseorang pernah menggambarkan Roh Kudus sebagai Allah masa kini, bukan Allah dalam sejarah yang kita kenal di dalam Perjanjian Lama, bukan Allah di masa depan, tetapi Allah di sini dan saat ini, yang aktif di dalam dunia dan yang aktif dalam kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus adalah penolong kita, dan kita mengalami kehadiran Allah setiap hari lewat penyertaan Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan iman, keteguhan iman, yang mendukung kita, yang membuat kita tetap berada di hadirat Allah setiap saat sepanjang hari. Roh Kudus juga yang menuntun saudara dan saya untuk datang menyembah Dia di rumahnya, di gereja. Roh Kudus adalah Allah yang menyertai kita sebagai komunitas Kristen, sebagai gereja Perki di Belanda,
yang memampukan kita, saudara dan saya, dan membuat kita bisa bertumbuh di dalam iman kita. Ketika Roh Kudus semakin menuntun saudara, semakin memberikan kemampuan dalam kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, kita juga akan semakin taat kepada kehendak Allah dalam hidup kita. Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku." Ini adalah pertanyaan yang menarik buat kita semua, buat saudara dan saya. Apakah kita sudah mengasihi Yesus? Perhatikan apa yang Yesus katakan di sini. "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara-saudara, mengasihi Yesus bukanlah tentang perasaan kita, berbicara tentang perasaan kita atau emosi kita. Kasih kepada Yesus adalah tentang mengikuti panggilannya dalam hidup kita, perintahnya, hukum-hukumnya, dan hidup dalam ketaatan kepadanya sebagai orang percaya, pengikut-pengikutnya. Kasih yang otentik, yang asli, yang murni kepada Yesus ditunjukkan dengan bagaimana kita hidup baginya dan bagaimana kita hidup dengan saudara-saudara kita, satu dengan yang lain. Jika kita mencoba untuk taat pada kehendaknya dalam hidup kita, itulah satu-satunya ungkapan kasih yang Yesus tuntut, yang Yesus kehendaki dari kehidupan saudara dan saya. Kasih kepada Yesus mungkin dimulai dengan dari perasaan emosi, dimulai dengan perasaan atau emosi kita, tetapi ketika kasih itu semakin dalam, bertumbuh dalam hati dan berkembang dalam kehidupan kita, kasih itu berubah menjadi suatu ketaatan dan pengabdian. Dan begitulah seterusnya dalam hidup kita, dalam kehidupan saudara dan saya. Tetapi bagaimana kita menaati Yesus, bagaimana kita menjalani hidup yang penuh pengabdian kepadanya, bagaimana kita harus lakukan? Tentu saja tidak dengan kekuatan kita sendiri, karena tidak seorang manusia pun dari kita semua, dari orang-orang percaya, yang mampu melakukannya dengan kekuatan sendiri, karena kita semua punya kelemahan secara rohani. Sebaliknya, kita harus mengandalkan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita, yang mengubah kita, yang mentransformasi cara hidup kita, membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Semakin kita melepaskan hidup kita atau menyerahkan kehidupan kita, membiarkan Tuhan bekerja di dalam hidup kita, semakin kita berbakti kepada Yesus. Semakin kita berhenti atau berusaha untuk mengendalikan kehidupan kita dengan kekuatan kita sendiri dan menyerahkan kendali itu kepada Roh Kudus di dalam diri kita, kita akan semakin dekat dan taat kepada Yesus. Saudara-saudara, Roh Kudus dalam hidup kita adalah satu-satunya cara untuk memenuhi panggilan kita sebagai orang Kristen. Dan semakin kita mengizinkan Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita, di dalam hidup kita setiap hari, semakin kita mengetahui, semakin kita mengerti apa artinya hidup dalam segala kepenuhannya di dalam kasih Allah.
Saudara-saudara jemaat Tuhan yang kekasih, tema ibadah kita dalam minggu-minggu Epifani adalah penampakan Tuhan Yesus kepada gereja, umat dan bangsa. Yang berarti bahwa Dia sebagai Allah yang hidup mau menyatakan kehadirannya mulai dari sekarang di tahun yang baru ini 2024 dalam kehidupan kita sebagai gereja, dalam kehidupan semua orang, dan juga bagi bangsa-bangsa lewat kuasa Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan menjaga, menuntun dan menguatkan kita semua dalam perjalanan kehidupan kita di tahun yang baru ini, tahun 2024, agar kita tetap taat dan setia kepada Yesus Kristus, Tuhan kita dan Kepala Gereja kita. Amin. Kita sambut perenungan firman kita dengan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 49 ayatnya yang ketiga. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita bangkit berdiri untuk mengucapkan iman dengan sama-sama, mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa, bersyukur, syafaat, dan kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena di hari Minggu ini kami boleh diingatkan kembali lewat firman-Mu bahwa Engkau selalu akan menyertai kami sebagai umat-Mu di dalam
perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kehadiran-Mu yang Engkau nyatakan dengan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih untuk firman-Mu, biar kiranya firman-Mu ini dapat memberikan kekuatan bagi kami semua sebagai gereja-Mu, sebagai anak-anak-Mu, agar di tengah-tengah perjalanan hidup kami di dunia ini dalam tahun 2024 ini, kami selalu diberi kekuatan dan kemampuan untuk bisa menghadapi segala macam persoalan dan pergumulan hidup kami. Dan biar kiranya dengan kehadiran Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami juga selalu mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Dan kami boleh mengalami berkat dan anugerah-Mu di sepanjang tahun 2024 ini, di mana kami belum tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kami di tahun ini. Wij danken u, Vader, voor uw woord die wij vandaag samen mogen overdenken. Laat uw woord voor ons allen groeien in ons leven. Uw woord heeft ons allen beloofd dat u altijd met ons zal blijven. Dat u ons allen altijd begeleidt en beschermt. Vooral in ons leven in dit nieuwjaar 2024. We weten nog niet wat er zal gebeuren in ons leven in dit jaar. Maar u zegt tegen ons allen, u bent altijd met ons. Met de aanwezigheid van uw Heilige Geest hoeven we niet bang voor te zijn. Want u bent altijd met ons, waar wij ook mogen zijn. Dank u, Vader, voor uw woord van vandaag voor ons allen. Kami juga mau berdoa pada saat ini untuk gereja dan para hamba Tuhan yang sudah Engkau tempatkan dan utus di seluruh muka bumi ini. Tuhan kiranya berkenan memberikan kekuatan dan kemampuan, bahkan keberanian bagi gereja-Mu dan hamba-hamba-Mu untuk tetap memberitakan dan mewartakan kabar keselamatan bagi seluruh dunia. Kami juga berdoa untuk pemerintahan dan bangsa-bangsa di dunia ini, juga pergumulan dunia di mana masih terjadi peperangan, bencana alam, kekerasan, ketidakadilan. Tuhan kiranya berkenan dengan kuasa Roh Kudus-Mu menciptakan kembali perdamaian bagi dunia. Dan biar kiranya mereka yang saat ini harus menderita karena bencana alam, peperangan dan kekerasan dan ketidakadilan, Tuhan kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka supaya mereka tidak mudah berputus asa, tetapi mereka boleh selalu dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu, kehadiran dari Allah Bapa sendiri lewat Roh Kudus yang nanti akan
menolong mereka, memampukan mereka semua menjalani segala permasalahan dan pergumulan hidup mereka. Juga kami berdoa untuk para yatim, piatu, janda dan duda. Tuhan berkati juga kehidupan mereka. Pakai gerejamu, pakai umatmu yang berada di sekitar mereka untuk menjadi penolong, untuk menjadi saudara-saudara yang berkenan mengasihi saudara-saudara kami ini yang membutuhkan pertolongan. Kami juga berdoa untuk pergumulan jemaat bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang berada dalam masa pemulihan, Saudara Steve De Vrijtes, Ibu Gio Mokhtar, Ibu Ade Marpaung, Ibu Sinta Sutisna, Ibu Paula Beyer Titale, Ibu dan Bapak Pardede, Bapak John Irawan, Bapak Adrian Sumampo, Bapak Will Mostart, Bapak Liam, saudara-saudara kami yang bergumul juga dengan kesehatan mereka yang kami tidak sempat sebutkan nama mereka pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati segala perawatan dan pengobatan yang mereka terima pada saat ini, dan kami yakin dan benar-benar yakin dan percaya bahwa Engkau akan selalu memberikan yang terbaik bagi umatmu, anak-anakmu yang selalu berpasrah kepadamu. Kami juga mau berdoa untuk jemaat yang berulang tahun, saudara kami Steve De Vrijtes, Bapak Daniel Irawan, Kevin Makatipu, Ibu dari Ibu Lia, Ibu Ana Weteng Terah, juga hari ulang tahun perkawinan dari Ibu Wanda dan Wesley. Tuhan kiranya berkenan memberkati kesukacitaan dari saudara-saudara kami ini yang ketambahan usia setahun, baik dalam kehidupan pribadi mereka dan juga di dalam kehidupan berumah tangga, agar kiranya kasih, kesetiaan, anugerah dan berkat-Mu akan selalu menjadi bahagian dalam kehidupan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk Gereja Perki Nederland, Ketua Umum Ibu Pendeta Ida Patinama beserta dengan keluarga, para hamba-hamba Tuhan yang melayani di Gereja Perki Nederland, majelis dan jemaat GPN baik yang berada di Amsterdam Zuidoost, Almere, Arnhem Gelderland, Voorbrug dan Zwolle. Tuhan kiranya juga berkenan menjaga dan memelihara kasih persaudaraan kami, memberikan kami semua kekuatan untuk dapat menjalankan segala aktivitas pelayanan kami di sepanjang tahun ini, agar supaya kami sebagai gereja-Mu yang berada di tengah-tengah dunia ini boleh menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu yang baik dan benar bagi banyak orang, tetapi teristimewa untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama kami, demi hormat dan kemuliaan nama-Mu ya Yesus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja kami. Kami juga mau berdoa untuk Bapak Mardi yang selalu setia di dalam membantu mengiringi lagu-lagu dalam ibadah di sini. Tuhan berkati Bapak Mardi dan Ibu dan seluruh keluarga mereka, khususnya yang berada di Indonesia, supaya Bapak Mardi, Ibu, dan seisi rumah tangga mereka, anggota famili mereka dimanapun mereka berada, juga boleh menjadi saluran berkat-Mu dimanapun mereka hidup dan berada. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang boleh hadir pada saat ini. Tuhan kiranya berkenan juga memberkati kehidupan kami hari lepas hari. Biar kiranya Roh Kudus-Mu akan selalu menuntun dan membimbing kami dalam menjalankan tugas kami, khususnya di minggu yang baru ini, agar kiranya kami mendapatkan pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, selalu dikuatkan dan dimampukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dimanapun kami berada, sehingga pada minggu yang akan datang kami boleh diberi kesempatan lagi dari Tuhan sendiri untuk datang beribadah, mengucap syukur kepada-Mu atas segala kasih dan anugerah-Mu yang boleh kami terima dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, maupun dalam persekutuan kami sebagai Gereja Perki di negeri Belanda. Ada begitu banyak yang ingin kami sampaikan kepada-Mu Bapa, tapi kami serahkan semua pergumulan kami, pengharapan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa dan kasih. Oleh karena itu Bapa, dengar dan sambutlah doa, syukur dan permohonan kami ini yang selalu kami bawa hanya beralaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga,
Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, mari kita membawa persembahan kita seperti tertulis dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil kantung persembahan dijalankan, kita menyanyi dari NKB 133 ayat 1 dan 2. Marilah kita berdoa. Bapa sumber berkat, kami membawa persembahan ini yang berasal dari Tuhan dan juga milik Tuhan, karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu untuk dipakai dalam pekerjaan-Mu, khususnya Gereja Perki Nederland di Amsterdam Zuidoost. Terimalah dan kuduskanlah pemberian kami, dan semua ini kami sampaikan melalui Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, kita tiba pada akhir ibadah ini. Mari kita berdiri dan kita melakukan bersama-sama nyanyian Kidung Baru nomor 188. Memimpinku
saudara-saudara kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Gezegende zondag. Katusiten, selamat, silakan duduk. Akan dibacakan warta jemaat pada hari Minggu 14 Januari 2024. Pertama-tama atas nama Majelis dan Jemaat Gereja PRK Nederland di Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Francis Kambe yang telah memimpin ibadah pada pagi hari ini, juga kepada Bapak Mardika Le atas iringan musiknya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Minggu depan tanggal 21 Januari akan diadakan kebaktian bersama dengan gereja-gereja yang lain, yaitu Week van Gebed voor Eenheid, dan akan dipimpin antara lain juga oleh Ibu Pendeta Francis Makatipu Kambe dengan pendeta-pendeta yang lain. Ibadah akan dimulai lebih siang jam 11 pagi dan akan diadakan di gedung gereja Wiehi Kerkie dengan alamat Krommelhoekstraat 136 1104 Cafe Amsterdam. Diharapkan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kemudian sesudah kebaktian direncanakan akan diadakan penelaahan Alkitab, akan dipimpin oleh Ibu Lia Wetang Tera. Tempat masih akan diberitahukan kemudian. Sekiranya ada yang bersedia untuk mengadakan di rumah atau tempatnya, harap menghubungi badan pengurus. Pengumuman akan diberikan berikutnya. Dalam kesempatan ini kami umumkan juga nama-nama majelis dan fungsionaris Gereja PRK Nederland di Amsterdam Zuidoost masa jabatan 2023-2027 yang telah diteguhkan dalam perayaan Natal tanggal 25 Desember yang lalu. Kita mempunyai 8 majelis saat ini, adalah antara lain Ibu Susan, Ibu Lydia, saya sendiri, Bapak Gunarso, Bapak Norman, Tante Will, Bapak Andre, dan Ibu Afi. Dan tim ini didukung oleh fungsionaris, yaitu Ibu Aprilia, Ibu Sandra, Ibu Bianca, Ibu Jessica, Ibu Tisha, Ibu Foni, Bapak Jeffrey, Ibu Yoli, dan Ibu Matilda. Ini akan duduk dalam komisi-komisi dan akan dijelaskan pada hari Minggu tanggal 4 Februari. Bersama ini juga kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk datang dalam informasi sesudah kebaktian di The Drie-Stromen pada tanggal 4 Februari. Demikian warta jemaat pada hari. The Nieuwstraat, sorry. Jadi habis kebaktian kita kumpul di ruangan nomor 4. Belum ada di Beamer, tapi hari Minggu tanggal 4 Februari sesudah kebaktian di The Nieuwstraat. Sekian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.